Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi kuliah yaitu dasar komputer dan pemrograman. Salah satu dasar komputer yang saya akan bahas yaitu pada perangkat keras komputer. Nah, yang saya akan kenalkan, saya akan presentasikan kali ini ialah pengenalan CPU pada perangkat keras komputer. Jadi, saya akan membahas apa itu CPU, bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya, komponen-komponennya, dan juga cara kerjanya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita mengetahui apa itu Central Processing Unit, baik, di sini akan saya jelaskan apa itu Central Processing Unit. Central Processing Unit itu biasanya disebut dengan CPU, yaitu inti atau otak dari perangkat komputer yang menjadi sumber utama dalam pengaturan, pemrosesan, dan menjalankan sistem dalam perangkat komputer. Tidak akan bisa bekerja, eh, maka tidak heran kenapa harga CPU bisa mahal. Tanpa CPU, perangkat komputer tidak bisa bekerja dalam memasuki data, menjalankan sistem, dan menerjemahkan fungsi-fungsi tertentu, sehingga komputer tidak ada gunanya tanpa struktur ini. Semua hal yang berkaitan dengan data, fungsi, dan proses itu diatur dan dikontrol oleh CPU berdasarkan bagian-bagian dari CPU yang akan dijelaskan nanti. Lebih tepatnya itu fungsi kerjanya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan lebih luas lagi apa itu Central Processing Unit atau CPU yang ada dalam perangkat keras komputer. Jadi CPU itu memiliki tingkatan dalam kerjanya terhadap perangkat komputer. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, CPU mempunyai bagian struktur yang bekerja dalam eh, peran dan dengan cara yang berbeda-beda dalam menjalankan perangkatnya. Dalam menjalani proses peran dalam CPU, terkadang kendala yang terjadi, yaitu biasanya itu adalah suhu yang meningkat atau panas. Hal ini terjadi bisa karena debu yang menempel pada komponen CPU, masalah malware atau virus, dan CPU yang bekerja terlalu lama. Yang selanjutnya yaitu ialah struktur komponen CPU. Jadi eh, dalam CPU ini terdapat bagian-bagian yang melapisinya. Jadi CPU ini merupakan salah satu bagian dari struktur perangkat komputer yang memiliki peran yang berkaitan dengan bagian perangkat komputer lainnya. Walaupun begitu, CPU sendiri memiliki bagian yang memiliki kerjanya masing-masing. Hal itu dinamakan komponen CPU. Berikut beberapa komponen CPU di bawah ini yang saya akan jelaskan dan sebutkan. Yang pertama itu casing CPU. Jadi komponen pertama ini ialah casingnya. Komponen ini merupakan struktur paling luar dari komponen itu sendiri. Bagian luar CPU ini terbuat dari aluminium, baja, dan bahan-bahan sejenis lainnya. Tetapi casing CPU ini juga bisa terbuat dari kaca atau bahan-bahan yang khusus untuk membuat casing CPU ini. Eh, ke- ke- Casing CPU ini berbentuk persegi panjang yang dalamnya terdapat beberapa komponen dan CPU itu sendiri. Fungsi casing tentu saja melindungi komponen di dalamnya agar terhindar dari bahaya menurut CPU seperti debu, api, benda tajam atau benda tumpul yang menghantam atau yang dapat membahayakan casing atau CPU tersebut dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya itu ialah yang kedua adalah motherboard. Bagian setelah paling luar ialah motherboard. Motherboard merupakan tempat papan sirkuit bagi komponen-komponen yang sebagai bagian dari CPU, yaitu seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Fungsi dari motherboard ialah menghubungkan dan mengaitkan beberapa komponen CPU agar bekerja dan berperan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan dalam perangkat keras komputer. Tanpa motherboard, komponen ini tidak akan bisa bekerja sehingga komputer tidak akan bisa digunakan atau tidak ada gunanya. Yang selanjutnya itu yang ketiga adalah prosesor atau disebut dengan dalam bahasa Indonesia yaitu prosesor merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak.
Dalam sistem kerja perangkat komputer, prosesor melakukan manajemen arus data yang sehingga tidak terjadi stuck data dalam proses operasinya. Fungsi prosesor adalah melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya itu ialah RAM. RAM ini sebenarnya adalah singkatan dari Random Access Memory, merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada performa komputer secara keseluruhan, terutama untuk keperluan multitasking atau melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan. Fungsi RAM ini adalah untuk menyimpan data yang sementara dari satu aplikasi yang digunakan, yang bisa dijalankan secara acak. Hal ini membuat dari kapasitas RAM menjadi penting, selain untuk keperluan multitasking, juga untuk menggunakan aplikasi yang berat. Contohnya itu ialah menggunakan aplikasi software yang bisa dibilang berat atau salah satu contoh umumnya itu bermain game. Karena game merupakan salah satu perangkat yang kapasitas memori yang sangat besar atau memerlukan kinerja yang besar sehingga membuat RAM kerja sangat berat. Yang kelima selanjutnya yaitu adalah hard disk. Hard disk ini atau disingkat dengan HDD merupakan tempat penyimpanan data konvensional pada komputer yang bekerja secara mekanik. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang berfungsi untuk media penyimpanan data, serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Yang selanjutnya yaitu adalah CD atau DVD. Komponen CPU ini biasanya juga dikenal sebagai optical disk drive. Komponen ini merupakan piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. CD atau DVD ini berbentuk cakram yang menjadi bahan bagi komponen komputer ini, itu tempat CD atau DVD. Fungsinya adalah membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD atau format lain yang sesuai. Adapun format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Yang selanjutnya yaitu ialah VGA card. VGA card yaitu singkatan dari Video Graphic Adapter, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Jadi VGA ini juga dikenal sebagai kartu grafis dan termasuk komponen CPU yang sangat penting. Jadi fungsi VGA card ini adalah sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang akan ditampilkan pada layar monitor. Salah satu kualitas gambar itu dinamakan P. Contohnya itu seperti kalian di YouTube seperti 1450p atau 720p atau tingkatan lainnya. Atau grafik yang ada pada lunak komputer yang seperti saya contohkan sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah sound card. Jadi komponen ini adalah juga termasuk salah satu bagian-bagian CPU pada komputer. Bagian ini memiliki fungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Jadi fungsi sound card ini lainnya adalah sebagai prosesor audio untuk komputer. Jadi semua audio yang ada di perangkat lunak komputer ini diatur oleh komponen ini. Sound card juga memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan bisa mengeluarkan suara apapun. Yang baik, bagian selanjutnya itu ialah power supply. Bagian ini merupakan komponen CPU yang sangat penting karena tergantung dan menyangkut masa pemakainya. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika power supply tidak bekerja dengan baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu. Power supply juga berfungsi merubah tekanan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Power supply ini memiliki tegangan daya yang berbeda-beda dari 300 watt, 350 watt, 400 watt, 450 watt, 500 watt, 600 watt, dan lain sebagainya. Hal ini juga termasuk komponen elektronika seperti baterai atau sumber tenaga lainnya.
Yang terakhir dalam bagian komponen ini ialah cooling fan. Jadi cooling fan ini atau disebut dengan kipas angin pendingin, jadi berfungsi dalam menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Jadi cooling fan juga mampu menghindari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya seperti overheat atau mati mendadak karena berhentinya kerja CPU. Posisi cooling fan pada CPU juga harus disusun dengan tepat agar semua komponen bisa terkena dampaknya. Walaupun begitu, cooling fan tetap harus dirawat dan dibersihkan agar fungsi kerjanya tidak terganggu dalam menjalani perannya. Baik, setelah saya membahas strukturnya, saya akan melanjutkan fungsi dan peran dari CPU itu sendiri. Jadi secara umum, secara fungsi, CPU komputer hanyalah perangkat keras yang bertugas menerjemahkan fungsi aritmatika, logik, proses input atau output komputer. Fungsi CPU adalah bertanggung jawab dalam pemrosesan dan eksekusi instruksi atau perintah. Perannya setara dengan otak pada manusia yang menerima stimulan, kemudian menggerakkan organ lain untuk meresponnya. Persis seperti otak, CPU tidak bisa kerja tanpa hardware lain. Komponen ini juga berfungsi menghubungkan berbagai peralatan periferal, termasuk perangkat input atau output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU tergantung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut mikroprosesor. Baik, selanjutnya itu ialah peran pada CPU ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, CPU memiliki peran dalam menjalankan sistem perangkat komputer dan merupakan salah satu bagian dari struktur yang menjalankan fungsinya. Di dalam CPU ada suatu struktur komponen dasar yang berperan serta melengkapi peran CPU itu sendiri, yaitu sistem CPU pada komputer ini memiliki 5 unit struktur dasar, yaitu yang pertama ialah unit masukan atau disebut input unit. Input unit ini berperan untuk menerima masukan, kemudian membacanya dan teruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal sebagai peralatan masukan atau input device. Selanjutnya yang kedua yaitu ada unit control atau control unit, yaitu berperan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Ia seperti pengatur rumah tangga komputer, memutuskan urutan operasi untuk seluruh sistem, memakitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan operasi-operasi dan arus data dari bus alamat, address bus, dan bus data, dan juga disebut sebagai databus. Yang selanjutnya itu yang ketiga adalah unit logika dan aritmatika atau disebut arithmetical atau logical unit dalam bahasa Inggris. Unit logika atau aritmatika ini berperan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan atau aritmatika dan logika seperti penambahan, mengurangi, pengalihkan, membagi, dan memakatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain. Sehingga ALU merupakan bagian dan inti dari sistem komputer. Yang bagian selanjutnya ialah keempat, yaitu unit memori atau penyimpanan. Penyimpanan ini berperan untuk menampung data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan untuk unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori, yaitu penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. Baik, yang terakhir ialah dari urutan unit atau secara kerja struktur dari CPU ini, yaitu unit keluaran atau output unit. Output unit ini yaitu berperan untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan atau keluaran atau output device dan media keluaran atau output media. Ya, selanjutnya itu cara kerja CPU. Jadi setelah saya menjelaskan fungsi dan perannya, CPU ini memiliki kerja atau bekerja berkaitan dan komponen lain semana mestinya. Kerja CPU juga akan berpengaruh pada perangkat lunak suatu komputer dan nantinya bisa digunakan pemakai sesuai tujuannya. Cara kerja CPU adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, yaitu instruksi atau data yang diberikan processing device. Yang pertama sekali itu kan di RAM atau biasanya itu melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage, dan namun apabila berbentuk data ditampung di working storage.
Dan selanjutnya, jika register siap untuk menerima perjalanan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dan program storage untuk ditampungkan ke instruction register. Sedangkan alamat memori berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Dan selanjutnya, sedangkan jika data yang diambil oleh unit control unit adalah working storage untuk ditampung di general purpose register, dalam hal ini yaitu di operand register, jika berasal instruksi pekerjaan dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil ahli operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. Dan hasilnya yang dia dalam jalan kerja tersebut akan ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka controller ini akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka controller ini akan menjemput atau menerima hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya, dari output storage tersebut, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Baik, ini adalah gambar-gambar cara kerja dari CPU itu sendiri. Sekian, terima kasih karena telah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan pada kata-kata atau ucapan yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu pada presentasi kali ini. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan yang saya sebutkan, dan semoga eh, video ini bermanfaat bagi orang yang menonton atau orang yang mau mempelajari CPU secara mendalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.